hingga detik ini, yaitu humor Gus Dur atau Presiden Republik Indonesia yang keempat, yang telah mengatakan ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Hugeng dikenal sebagai sosok yang berintegritas. Ia diceritakan tidak suka menjilat hanya untuk keuntungan dan kenyamanan pribadinya. Dengan integritasnya, tidak heran jika pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah ini dijuluki polisi anti suap. Ia pernah mengatakan, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Hal ini ia ungkapkan sebab ia tahu betul dengan tradisi menjilat di kalangan pejabat Orde Baru atau yang sebelumnya. Demi duduk berada di lingkup kekuasaan, banyak yang menarik simpatik Presiden Soeharto meski harus mempermalukan diri sendiri. Itu yang sebelumnya. Kembali kita mengingat Hugeng yang menolak keras dengan tindakan korupsi, tidak segan-segan melempar barang yang diberikan cukong keluar jendela. Selain itu, ia juga tidak segan-segan untuk memarahi bawahannya yang membeli rumah dan mobil mewah. Memangnya gaji polisi cukup untuk mobil mewah-mewah? Tidak heran jika kita mengenal ungkapannya. Selesaikan tugas dengan kejujuran karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Darinya, dalam buku Hugeng, oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pimpinan bangsa ketika ia menceritakan kasus pemerkosaan atau sumariem atau yang lebih dikenal sum kuning yang disinyalir melibatkan anak pejabat tinggi kepolisian dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, bahkan salah satunya anak tokoh pahlawan revolusi. Ia menyadari ada kekuatan besar yang berusaha untuk menutupi kasus tersebut sehingga menjadi bias. Ketika itu, ia memerintahkan Komandan Jenderal Komando Reserse sekarang Kabareskrim untuk membentuk tim pemeriksaan kasus sum kuning. Dan perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah, tetap kita tindak, ujarnya. Kasus tersebut semakin bergulir, membuat Presiden Soeharto kala itu turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Soeharto memerintahkan tim pemeriksa Pusat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtibmas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal Kopkamtib lembaga yang menyelesaikan kasus politik besar dan keamanan yang mengganggu stabilitas negara. Hugeng yang dipensiunkan pada Oktober 1971. Banyak yang mengira ia dipensiunkan dikarenakan kasus sum kuning. Tidak heran jika hipotesis tersebut muncul ke permukaan sebab ia dan Soeharto sudah sejak lama menunjukkan ketidakcocokan. Karena Soeharto bertindak lain, sementara Hugeng adalah bagaimana kita bersih-bersih. Ketika dicopot dari jabatannya dan dipensiunkan, Hugeng ditawari Soeharto untuk menjadi diplomat atau duta besar untuk Indonesia di Belgia, tapi menurutnya ini adalah kebiasaan yang biasa. Untuk menutup mulut mereka yang kritis dengan kebijakan yang dikeluarkan mereka, Jenderal Hugeng merespon tawaran tersebut dengan nada satire. Saya tidak bisa jadi diplomat. Diplomat harus. Don't forget subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita.
Nah, pertanyaannya, masih adakah seorang Hogeng yang dulu begitu bersih-bersih di tubuh kepolisian? Akankah masih ada? Semoga anak-anak yang baru saja menyelesaikan pendidikan di sekolah polisi negara dimanapun Anda berada, terutama yang ada di wilayah Bumi Anoa, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita berharap mereka-mereka ini adalah dapat memberi angin segar buat kepolisian wilayah Polda Sutra dan juga Polisi Republik Indonesia. Karena menjadi seorang polisi bukanlah harus ditakuti, tetapi Anda harus disegani. Dan bukan juga Anda memperbanyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan. Karena penjara itu bukan menyelesaikan masalah. Terkadang setelah adanya penjara, itu kembali menjadi dendam, menjadi lain, malah terpecah belah antara keluarga-keluarga mereka. Untuk itu, memenjarakan seseorang masyarakat itu bukanlah mudah dan bukan menyelesaikan masalah, tetapi itu akan timbul masalah baru. Karena itu, dosa itu yang akan dipikul oleh mereka-mereka yang telah memenjarakan orang-orang yang seharusnya tidak dipenjarakan, tapi dengan mudah dan dengan ringan memerintahkan bawahannya, terapkan pasal-pasal ini untuk dipenjarakan. Ini merupakan salah satu kelakuan yang patah arang. Bahaya negeri kita. Semoga jangan lagi ada yang Sambo. Jangan lagi ada Sambo 2, Sambo 3, dan Sambo lainnya. Karena Sambo dan rekan-rekannya yang sudah melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap almarhum Joshua itu merupakan salah satu tontonan yang tidak menarik buat bangsa kita. Karena bangsa kita sudah saatnya melakukan salah satu langkah bersih-bersih sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Bersih, kerja. Itulah yang patut harus ditegakkan. Karena apa yang telah dipaparkan oleh Kapolri Jenderal Sulistyo Sigit menyebutkan bahwa salam presisi, salam santun, salam kepada seluruh bangsa Indonesia karena polisi hadir untuk menegakkan hukum dan juga untuk menyelesaikan semua masalah-masalah sosial, masalah tindak kriminal di masyarakat. Saya Opini Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hal ini bermanfaat buat kita semua. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Adalah segalanya. Indonesia.